Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa kalau sore hari ini kami masih ada kesempatan untuk mengingat pengorbanan putramu yang tunggal, Yesus Kristus di Kalvari. Karena Yesus ada perjamuan sore hari ini Bapa. Karena darah putramu yang tercurah sejak mulai dia di Getsemani, sampai dia menyelesaikan tugas yang kau berikan di Kalvari. Kami bisa selamat Tuhan. Itu sebabnya perjamuan sore hari ini Tuhan kami mau lakukan. Bukan karena kebiasaan kami. Bukan karena di ibadah kami ada perjamuan kudus. Kami melakukannya seperti firman katakan. Perbuatlah ini setiap kali kau mengingat akan aku. Ingatkan kami selalu Tuhan, betapa besar pengorbanan yang sudah kau lakukan di Kalvari dan yang gak mungkin kami balas. Suci kuduskan kami sore hari ini Tuhan, dan layakkan kami Tuhan, supaya kami masih beroleh pintu kasih karunia di hadapan Allah Bapa. Mari saudara-saudara kita angkat roti perjamuan di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara dan saya tidak mau dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Dan kalau Tuhan mendidik saudara dan saya, itu artinya Tuhan masih mencintai saudara dan saya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan cawan anggur perjamuan di atas kepala kita, tinggi-tinggi kita pegang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah, perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Perjanjian kasih karunia. Itu sebabnya kita hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat, hukum dosa dan maut, tetapi hukum kasih karunia Allah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan. Darahmu Yesus, ubahkan aku dijadikan baru. Katakan sekali lagi. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, sembuhkan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru.
Terima kasih Bapa atas pengorbanan putramu yang tunggal. The only son you have. Kau tidak menyayangkan sehingga kau berikan putramu yang tunggal untuk menebus setiap dosa kami, Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu datang kepada setiap hati kami. Seperti pedang bermata dua, memisahkan tulang dan daging, jiwa dan roh kami, Tuhan. Dan firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan biarlah tanah hati kami, Tuhan, seperti tanah yang subur itu. Supaya setiap firman-Mu yang tertabur di tanah hati kami menjadi berbuah, berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan biarlah Tuhan, hati kami penuh dengan kerendahan hati, mendengarkan kebenaran firman-Mu tanpa bertanya, tanpa menolak, tanpa berargumentasi. Sebab firman-Mu ya dan amin. Berfirmanlah Bapa, dan biarlah hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu pada sore hari ini, Bapak Lai Arjon Marbun Tuhan, Kau urapi bibir dan tenggorokannya Tuhan, untuk dia memberitakan kebenaran firman-Mu. Hikmat-Mu ada di atasnya Tuhan, dan setiap kebenaran firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu, keluar dengan pedang api. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya pada nama yang agung itu, katakan amin. Silakan Lai. Haleluya. Ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Bisa dengar suara saya? Ya, dengar Le. Oke. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kembali buat kesempatan yang diberikan untuk membagikan firman pada sore hari ini buat anggota grup Singa Yehuda. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melakukan pelayanan diakonia di Jakarta. Kiranya di waktu-waktu yang akan datang, lewat Singa Yehuda kita bisa semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang mungkin kita, yaitu dengan judul Menjalin Kasih Persaudaraan. Ya. Apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan di Jakarta yang melakukan pelayanan diakonia ini adalah suatu wujud aplikasi daripada menjalin kasih persaudaraan. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya diwujudkan dari kesetiaan kita beribadah ataupun hal-hal yang lain di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi sesungguhnya harus diwujudkan dengan kerelaan membagi hidup, saudara. Ya, kerelaan membagi hidup kepada sesama saudara seiman dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah gereja, sebuah jemaat Tuhan dikatakan sehat dan kuat bukan dilihat dari gedung gerejanya atau program-program yang ada di dalam gereja tersebut, saudara. Tetapi sehat tidaknya sebuah gereja itu ditentukan oleh kualitas hubungan, relationship, ya, yang terjadi di antara jemaat Tuhan. Vertikal, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan horizontal, hubungan dengan sesama. Itu sebabnya dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu,
Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita tahu Tuhan telah membangun sebuah gereja, yaitu tubuh Kristus. Paradigma kita selama ini tentang gereja, itu adalah suatu hal yang salah, di mana orang memikir bahwa gereja itu adalah gedung, bangunan yang mewah, ada tanda salib. Tetapi sesungguhnya bukan. Dan kita semua pasti tahu dan paham bahwa gereja itu berasal dari kata Yunani, yaitu eklesia, yaitu dipanggil keluar. Jadi saya dan saudara, kita sama-sama orang yang dipanggil keluar kepada terang Tuhan yang ajaib. Untuk apa, saudara? Kita dipanggil keluar. Supaya apa? Supaya kita satu dengan yang lain bisa saling berbagi. Jemaat Tuhan boleh saling membagi hidup satu dengan yang lain. Maka ketika kita mungkin punya pengalaman di gereja seperti saya sendiri, gereja besar dulu, ketika datang beribadah begitu banyak orang yang datang, tetapi setelah selesai ibadah pulang begitu saja. Terkadang kita tidak saling kenal satu dengan yang lain. Tetapi yang dibutuhkan di sini, saudara, adalah hubungan. Bagaimana relationship antara si A dengan si B? Itu yang penting di dalam jemaat Tuhan, saudara. Itu sebabnya juga di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Nah, kasih itu, saudaraku, mengikat dan menyempurnakan hubungan antara satu dengan yang lain. Dan dipertegas lagi bahwa kasih itu mengikat satu dengan yang lain lewat kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 13 ayat 34. Saya minta satu orang dari kita coba membaca Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Iya. Yohanes 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Amin. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, saudara. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Nah, kalau ada perintah baru, tentu ada perintah yang lama sebelumnya. Kira-kira siapa yang tahu itu perintah lama, di mana itu dituliskan? Yang ada hubungannya dengan firman ini. Kalau ada yang tahu, nanti saya berikan hadiah 3 bungkus roti ketawa, ya. Saya kirim nanti, kirim alamatnya. Ini kan perintah baru di dalam Yohanes 13 ayat 34. Kalau ada perintah baru, tentu ada perintah lama. Di mana itu dituliskan? Wah, nggak ada. Berarti nggak jadi. 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Iya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwa. Jangan Allah Dan lain. Jangan ada Allah lain Ya. padamu. ada lain seperti ini. Iya, dan lain sebagainya ya. Saya lupa. Ayo, yang lain siapa? Yang mau roti ketawa? Nanti saya kirim, betul kok. Nanti kirim alamatnya, saya kirimkan nanti. Ya, perintah lama itu ada di, ya. Ya, Pak Diman boleh lah nanti setengah ya. Karena ini ya. Jadi kalau coba dibaca Imamat 19 ayat 18b. Imamat 19 ayat 18b. Ya. Benar kan. Kasihlah sama. Iya. Ayo. Ayat 18b. Demikian firman Tuhan. Janganlah. B-nya aja. Ya, Mama 19. Oke.
Kasihlah sesama. Sesama manusia. Ya, Imamat 19 ayat 18. 14b kan? Oke. Iya. Melainkan kasihlah sama manusia seperti itu. Iya. Mulai. Sekolah Tuhan. Sudah. Loh, Udah katanya. Sudah, Pak. Sudah saya baca. Oh, kok kurang dengar saya ya? Oh, oke, saya Yang kencang sampai neraka gemetar. Iya, oke. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, jadi sejak lama dari perjanjian lama sudah dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Nah, apa bedanya di dalam perintah lama dan perintah baru ini tentang kasih? Di mana letak bedanya, Bapak Ibu Saudara? Oke. Tadi Yohanes 13 ayat 34 dengan Imamat 19 ayat 18b. Kalau ada perintah baru berarti ada sesuatu yang direvisi, ada sesuatu yang diperbaiki, ya. Ada peningkatan. Di dalam perintah lama dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sementara di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, perintah lama, saudara, ya mau dijawab? Ada yang mau menjawab? Kalau perintah lama, jadi seorang individu, Tuhan menyuruh untuk mengasihi sesama manusia. Tetapi kalau di Yohanes di perjanjian baru ini yang perintah baru dihimbau untuk semua manusia, untuk semua individu mengasihi sesama manusia. Kalau tadi kalau tadi di Imamat kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tertuju pada suatu individu, tapi kalau di sini dia plural. Ya, artinya universal untuk seluruhnya. Di perjanjian lama juga itu sesamamu manusia itu universal juga itu, Pak. Bukan individu. Ya, sesamamu manusia sama juga. Ayo yang tahu. Kalau menurut saya, kalau di perjanjian lama itu, Pak, dia seperti mengasihi diri sendiri. Tapi kalau di perjanjian baru, standarnya sudah naik seperti Allah mengasihi kita. Ya, betul. Berarti roti ketawanya di-offer enggak? Akhirnya roti ketawanya di-offer. Ibu siapa itu, Nak? Nanti di chatting saya, Bu, ya. Boleh di chatting, dikirim alamatnya, ya, nanti saya kirim. Ya. Ibu yang jawabannya betul. Jawabannya betul. Ibu siapa itu tadi? Santi, Pak. Oh, Ibu Santi, ya, betul ya. Nanti dapat kue ketawa. Kalau di Imamat tadi, betul, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi standarnya itu diri sendiri gitu loh. Perintah lama didasarkan pada kemampuan kita untuk mendapatkan diri pada posisi orang yang kita kasihi. Jadi standarnya diri kita, saudara. Kalau standarnya diri kita ini adalah kasih yang tidak maksimal, ya. Kasih seperti ini tidak akan lebih daripada kasih kita kepada diri sendiri. Tetapi perintah baru itu kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti Yesus telah mengasihi kita. Jadi standarnya lebih tinggi, saudara. Seperti apakah Yesus mengasihi kita? Apakah Yesus mengasihi kita hanya sekedar bagaimana Yesus mengasihi dirinya sendiri? Tentu tidak. Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengorbanan Yesus. Dia rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Inilah kasih yang sempurna. Bukan seperti kasih yang tadi di dalam perjanjian lama, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, di situ letak perbedaannya, saudara. Boleh kita baca di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya. 1 Yohanes 3 ayat ke-16.
Kasih yang seperti ini yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang tidak dibatasi oleh hanya mengasihi diri sendiri, tetapi kasih karena kita sudah menerima belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga bukan lagi kasih kemampuan kita untuk mengasihi, tetapi kemampuan yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita untuk mengasihi orang, itulah yang kita lakukan, saudaraku. Kalau kasih dari diri kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk melakukan ini. Tetapi karena kita sudah menerima kasih yang daripada Tuhan Yesus dalam diri kita, sehingga kasih Yesus itu ada dalam hidup kita, maka kita bisa mentransfer, mengaplikasikan kepada sesama kita. Coba satu orang baca 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, inilah kasih yang sempurna itu, saudara. Ya, rela menyerahkan hidupnya. Demikian juga kita diajarkan, supaya kita juga rela untuk memberikan hidup kita kepada orang lain. Jangankan rela memberi hidup, saudara. Terkadang memberi apa yang ada dalam yang kita punya aja, terkadang kita mikir untuk memberikan. Ngerti maksudnya kan? Jangankan rela memberikan hidup atau nyawa untuk saudara. Terkadang apa yang kita miliki saja kita tidak rela untuk menolong sesama kita. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, dijelaskan oleh firman Tuhan ini, bagaimana seseorang yang memiliki, yang sesungguhnya mampu untuk memberi, tetapi dia tutup mata. 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Boro-boro memberikan nyawa, saudaraku. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 ini, ya, dia memiliki sebenarnya, tetapi tertutup matanya. Ada orang yang datang ke rumah dalam keadaan kekurangan, tetapi dia berkata tidak ada. Pernah ada kejadian, saudaraku, saya baca ini terjadi di suatu supermarket di daerah di Italia, ya, di sebuah kota di Italia. Terjadi di suatu supermarket, ada seorang orang tua yang sudah tua, udah pensiun, ya. Kedapatan dia keluar dari supermarket mencuri roti, saudaraku, ya. Ketika satpam menangkap dia, ketahuan dan dia menangis. Dia bilang, maafkan saya. Seumur-umur hidup saya belum pernah melakukan ini. Tetapi karena saya tidak memiliki uang pensiunan saya tidak cukup, maka terpaksa saya melakukan ini. Pemilik supermarket sebenarnya mengenal bapak ini, karena bapak ini adalah langganan bagi supermarket ini. Tapi pemilik supermarket tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya bapak ini dimasukkan ke penjara. Nah, yang mengagetkan, saudaraku, ketika orang-orang yang ada di sekitar situ, masyarakat yang ada di sekitar tempat itu, saudaraku, mereka berkumpul, mereka berdonasi satu dengan yang lain, dan akhirnya terkumpul uang untuk membantu bapak ini keluar dari penjara, Bapak Ibu. Dan bahkan uang yang lebih itu diberikan kepada bapak ini. Dan mereka juga menuntut kepada pemerintahnya supaya pemerintah itu memberikan sesuatu hal yang lebih kepada para pensiun, saudara. Nah, kasih yang seperti ini yang perlu, wujud kasih seperti ini perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita tidak kenal siapa masyarakat di situ. Mereka mungkin bukan Kristen. Tetapi wujud kasih yang mereka buat itu teladan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana dengan gereja Tuhan?
Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Apakah sudah mau berkorban untuk sesamanya, saling menolong, saling membantu? Bapak Ibu Saudara, sering kita lihat di dalam sebuah denominasi, gereja besar, saya memberikan contoh bukan untuk menghakimi saudaraku, tetapi saya memberikan contoh supaya kita semakin paham arti daripada saling memiliki hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Boleh-boleh saja sebuah gereja itu memiliki program untuk menolong orang-orang yang berkesusahan, ya. Mereka memiliki dana yang cukup. Tetapi bagaimana dengan jemaat yang ada di dalam, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan jemaat yang miskin dalam gereja itu? Apakah diperhatikan? Kalau kita membaca di dalam Galatia, Bapak Ibu Saudara, kita memang disuruh untuk berbuat baik kepada semua orang. Tetapi di situ dikatakan terlebih kepada saudara seiman. Amin, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan dimulai dari saudara seiman, saudara? Bukan berarti kita eksklusif, tetapi kita praktekkan dulu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam komunitas yang kecil. Kita praktekkan, saudaraku, dengan sesama, antara saya dengan Pak David, antara saya dengan Pak Diman. Kita satu komunitas di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara, di dalam anggota Singai Huda sekitar 250 sekian, ada orang-orang yang mungkin yang memiliki taraf hidup yang rendah, ada orang-orang yang mungkin memiliki yang ingin dibantu, yang ingin ditolong. Nah, kita mulai dari komunitas kita, Bapak Ibu Saudara. Melayani keluar itu baik, saudaraku. Tetapi kita juga harus menjangkau ke dalam orang-orang yang ada di dalam grup kita ini. Sehingga kita bisa mempraktekkan kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin, Bapak Ibu. Dikatakan dalam Matius 25 ayat 40 juga itu praktek kasih. Tuhan Yesus mencontohkan dirinya dengan orang-orang yang paling hina. Tuhan Yesus berkata, apa yang kau perbuat kepada orang yang paling hina ini, itu berarti engkau sudah memperbuat dengan aku. Oh, yes. Apa yang dilakukan oleh teman-teman yang di Jakarta untuk memberikan bantuan, untuk memperhatikan orang-orang terlantar, itu adalah wujud daripada praktek firman Tuhan yang ada dalam Matius 25 ayat 40 ini, saudaraku. Coba satu orang baca Matius 25 ayat 40. Ayo yang Lesmawan. Saya mengamati dari sini karena ini kameranya kayak di zoom sekali nih wajah Inang. Jadi kelihatan apakah Inang menghayal atau gimana. Jadi baca firman lebih bagusnya Inang. Lagi baju baru Inang itu, Oh, baju iya, baru dia. Pantas bunga-bunganya kelihatan. Itu sudah ada di profil ini, udah lama, baju lama ini. Berapa? Matius 25 ayat 40 nomor. Iya, nomor. Ayo, ayo berapa? Matius 25. Ayat Matius 40. Ayat 40 ya? Iya, betul. Dan raja itu akan menjawab mereka. Itu. Iya, lanjutannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Amin. Ya. Nggak mungkin kita memberikan baju ke Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus sudah ada di surga. Tetapi ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkan, saat kita menolong mereka, saat kita datang ke penjara untuk mengunjungi
Nah, disitulah Tuhan Yesus berkata, di saat aku sakit, engkau datang. Di saat aku berkesusahan, engkau hibur. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan kepada orang yang paling hina, perhatian kita kepada mereka, itu adalah bukti kasih kita. Itu adalah wujud daripada perintah yang Yesus sampaikan buat kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu setiap kita, anggota-anggota grup Singa Yehuda, ya, memang kita berjauhan, tetapi saya percaya ketika kita intens berkomunikasi, saling berhubungan satu dengan yang lain, pasti kita mulai saling memahami, Bapak Ibu Saudara, saling tahu apa keluhan, apa kebutuhan, apa masalah, apa pergumulan, dan disinilah kita wujudkan, saudaraku, bukti kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ikatan kasih itu kita praktekkan di dalam komunitas kita. Amin. Senang deh lihat Inang tertawa nih, Lai. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melakukan semua ini dalam kehidupan kita, tentu kita harus memiliki yang namanya komitmen. Ya. Komitmen kepada tubuh Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus, saudaraku. Ya, satu dengan yang lain kita bisa berbeda. Tetapi walaupun kita berbeda, kita mempunyai suatu tujuan. Di dalam perbedaan itu kita saling melengkapi, Bapak Ibu Saudara. Bukan di dalam perbedaan itu kita saling bertengkar. Bukan dalam perbedaan itu kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi justru di dalam perbedaan kita semakin kuat, saudara. Jadi perlu ada komitmen. Komitmen itu apa, Bapak Ibu? Perlu ada ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga dan setia. Mungkin setelah mendengarkan khotbah ini, Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Mungkin di sekitar Bapak Ibu ada orang yang membutuhkan sesuatu. Sementara itu ada pada diri Bapak Ibu Saudara. Mulailah tergerak hatinya. Sebagaimana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa. Karena kita anggota grup Singa Yehuda ini mulai melihat keluar orang yang membutuhkan. Kita mulai peka, Bapak Ibu Saudaraku, untuk saling membantu satu dengan yang lain. Amin. Hubungan kita satu dengan yang lain akan menjadi kokoh, Bapak Ibu, apabila kita mempunyai komitmen yang diwujudkan dalam keterikatan satu dengan yang lain dan saling membagi hidup di dalam tubuh Kristus. Ketika saudara-saudaraku yang lain, Pak Freddy, Pak Edita, mengalami masalah dan pergumulan, dan kita sama-sama tahu masalah dan pergumulan beliau juga masalah dan pergumulan kita. Amin. Ya. Sebab kita sudah diikat oleh kasih, Bapak Ibu. Kita saling mendoakan, kita saling berbagi. Mungkin ada juga rekan-rekan kita di grup ini yang sudah lama tidak muncul karena memiliki masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kalau kita tahu, saudaraku, kita doakan. Mungkin belum diungkapkan secara terbuka, tetapi mungkin secara pribadi demi pribadi ada yang mengetahui. Ayo, mari kita saling membantu, saling berdoa satu dengan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita harus punya komitmen, ketetapan hati. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Sebagai bukti kasih kita kepada Kristus, kita lakukan kepada orang-orang yang memerlukan. Anak-anak saya pernah berkata kepada saya kemarin, Pi, ayo kita sekali-sekali memberikan sesuatu dong kepada asuhan, katanya. Waduh, puji Tuhan. Saya bilang, iya, baik itu anakku, silakan kita berbagi. Kalau memang ada uangmu,
Ayo kita berbagi. Dan akhirnya dia bilang, iya Pi, ada. Nanti kita belikan beras. Nanti kita kasih kepada panti asuhan. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini, saudara, itu bisa kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab ada orang yang sangat membutuhkan, Bapak Ibu. Amin. Amin. Siapa lagi yang saling memperhatikan kecuali jemaat Tuhan? Siapa lagi yang tidak saling memperhatikan kecuali gerejanya Tuhan? Sesama satu iman, sesama satu komunitas, harus saling memperhatikan satu dan yang lain. Untuk itu ada beberapa poin yang ingin saya bagikan dengan cepat buat kita. Komitmen untuk melakukan hal yang seperti apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Coba salah satu baca Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Bapak Ibu, saya menyampaikan khotbah ini bukan berarti saya orang yang sudah mampu untuk memberi, Bapak Ibu. Tidak, ya. Tetapi lewat khotbah ini saya juga ditegur oleh Tuhan supaya saya boleh mempraktekkan kasih Tuhan. Mungkin saya orang yang kalau dari kacamata dunia, pandangan dunia, orang yang tidak terpandang, orang yang tidak memiliki apa-apa, rumah pun belum ada, ngontrak sana sini, ya. Kerjanya kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Tetapi kalau ada hati, apa yang ada pada kita, kita bisa bagikan. Bukan hanya uang, Bapak Ibu Saudara, tetapi perhatian, doa kita, kunjungan kita. Di lingkungan saya, Bapak Ibu Saudaraku, sering mereka nelpon saya, tolong doakan, saya pergi, saya doakan mereka. Itu yang bisa saya berikan buat mereka, saya nguatkan mereka. Ketika mereka sakit, mereka panggil, saya doakan. Karena kita di sini ada STM, Serikat Tolong Menolong, jadi saling tahu. Nah, itu perlu kita praktekkan dalam setiap komunitas kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada duit lebih, ya lebih baik. Itu aplikasi nyata dalam kehidupan kita. Kalau memang ada sama kita, kita bagi kepada orang lain. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi komitmen yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup kita harus saling menerima satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Karakter kita bisa berbeda-beda, saudara. Masing-masing kita punya kelemahan, ya. Tetapi kita harus bisa saling menerima satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Bukan orang yang ada di luar grup ini yang membuat kita semakin kuat, Bapak Ibu. Tetapi justru kita yang ada di grup ini yang saling bergesekan, yang saling istilahnya lagi, membuat kita semakin naik level. Amin. Ketika sesuatu yang diungkapkan, ya menyakitkan hati, itu memproses hidup kita. Itu membuat kita semakin naik level di hadapan Tuhan. Amin. Jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita harus bisa saling menerima satu dan yang lain. Senyumnya Ibu Lesmana inilah yang enggak kuat ya, anak ya. Ibu Lesmana, ya. Kita di sini harus saling menerima, ya Bapak Ibu Saudara, harus saling memahami satu dan yang lain. Harus saling bisa. Kalau tidak seperti itu, khotbah saya sebelumnya kan bagaimana keutuhan sebuah komunitas itu bisa terjaga. Masih ingat Bapak Ibu? Bagaimana keutuhan sebuah komunitas terjaga? Iya, betul. Masih ingat itu? Itu sangat penting, ya. Ada hubungannya dengan khotbah hari ini, yaitu mengaplikasikan kasih di dalam sesama keluarga supaya tetap juga keutuhan itu ada terbina di dalam komunitas. Amin. Amin. Nah, itu komitmen yang pertama, itu saling menerima. Sebab itu terimalah satu akan yang lain.
sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, terimalah Pak Marbun yang ngomong ceplas-ceplos, yang kadang menyakitkan. Terimalah Pak David yang juga ceplas-ceplos, yang menyakitkan. Terimalah teman-teman yang lain juga yang mungkin marah-marah, ya, nggak mau, misalnya gampang emosi. Nah, ini perlu kita saling menerima, Bapak Ibu, ya. Di situ letaknya. Kita berbagi satu dengan yang lain. Kita praktekkan kasih itu. Amin. Apalagi, saudaraku, komitmen untuk apa lagi yang harus kita lakukan? Filipi 2 ayat 2. Ya, ini khotbah yang kemarin. Ya, Filipi 2 ayat 2. Iya, memang nggak gampang ya. Tapi kalau Tuhan yang tolong. Coba Pak Karena Albert. itu, Pak Albert Dulu, karena saya lihat pas dia di depan saya, dia dari sini. Pak Albert. Coba dibaca, Pak. Baik, terima kasih Pak Arjon. Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Iya, ini khotbah saya sebelumnya. Jadi komitmen untuk melakukan hal, yaitu menjaga kesatuan. Amin. Kita sama-sama menjaga kesatuan di tempat ini, di grup ini, ya, yang sudah kita bina begitu lama, ya. Jangan 2 tahun lah. Iya, jangan berikan celah sedikit pun untuk dimasuki oleh si iblis. Celah itu bisa berbentuk ini loh, Bu, Pak, emosi. Itu celah, ya. Sakit hati. Itu celah. Itu celah bagi si iblis untuk masuk. Kalau itu kita tutup rapat-rapat, saudara, maka tidak akan ada lagi celah buat si iblis untuk merusak kesatuan itu. Seperti khotbah saya kemarin itu datangnya dari dalam, bukan dari luar, dari kita-kita. Itu sebabnya kita satu dengan yang lain mulai saling mengenal. Oh, Bapak ini karakternya seperti ini. Kalau kita sudah tahu seperti itu, janganlah pula kita jukit-jukit. Tahu jukit-jukit? Apa istilahnya? Jungkit-jungkit, ya. Kayak istilah orang kami itu apa namanya? Sarang semut. Kalau di apa namanya? Dicubit-cubit nanti ngamuk juga dia. Kalau kita sudah tahu di mana kelemahannya, jangan pula kita pancing-pancing. Amin. Jangan pula kita jadi kedagingan. Matikanlah kedagingan itu. Dikikis pelan-pelan. Dan itu butuh waktu yang cukup panjang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saling menerima. Kemudian menjaga kesatuan hati. Supaya kita sehati, sepikir, sejiwa. Amin. Tetapi itu bisa terlaksana kalau kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, di ayat 3-nya di Filipi itu. Kalau kita mementingkan diri sendiri, ya sama saja terjadi pertengkaran lagi, terjadi perselisihan lagi. Oh, kipasnya dimatikan aja dulu ya, berisik ya. Waduh, maaf ya, kebetulan ya beginilah gubuk derita ya. Apa-apa, suasana surga ada di sana. Amin, amin. Oh, tadi ada kipasnya jadi kurang jelas suara ya. Jadi dia apa kayak set gitu. Iya, iya, nggak apa-apa lah, biar saya keringat-keringat ya. Nah, itu tadi ya, saling menerima, menjaga kesatuan. Nah, kemudian komitmen apa lagi yang harus kita buat dalam hidup kita? Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Ya. Roma 15 ayat 12.
Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Iya. Roma 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Haleluya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Bukan sebaliknya. Tertawalah melihat orang yang bersedih. Bersukacitalah melihat orang yang menderita. Bukan, saudara. Tetapi dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Mempraktekkan ini pun, saudaraku, kita butuh kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab bukan gampang untuk melakukan itu. Untuk kita bersukacita dengan orang yang bersukacita. Dan menangis dengan orang yang menangis, saudaraku. Sering saya mendengarkan perumpamaan di dalam bahasa Spanyol. Moladong di iba, adong todong, katanya. Lain bahasa Spanyol benar. Moladong di iba, adong todong. Kasihan yang lain, bahasa Indonesia bikin bahasa Indonesia. Artinya, kalau ada sama kita, maka banyak teman. Iya, betul. Alah kita, Mai. Kalau nggak ada sama kita, kita ditinggalkan. Dan saya pikir dalam firman Tuhan ada juga, saudara. Orang yang nggak punya itu sepertinya kurang dihargai. Nah, inilah kenyataan yang ada, Bapak Ibu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang punya dihargai, orang yang tidak punya disepelekan. Kalau ada kegiatan organisasi misalnya, ayo udah kita bisa mulai acara katanya kan. Tunggulah dulu. Pak manajer itu belum datang katanya. Tunggulah dulu. Direktur PT Mubang Lonong itu belum datang. Nah, kemudian ayo kita mulai acara. Kalau tukang becak yang belum datang, nggak apa-apa, acaranya dimulai saja. Tetapi kalau direktur itu yang belum datang, ditunggu. Nah, praktek seperti ini, saudaraku, pilih-pilih kasih. Maka di sini dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Komitmen yang ketiga yang harus kita lakukan dalam hidup kita, kita seperasaan dan sepenanggungan, Bapak Ibu. Seperasaan dan sepenanggungan. Saat ini ponaannya saudara kita, siapa yang meninggal ya? Pak Harun ya? Iya. Iya. Udah tua, 59 tahun. Hampir 60. Oh, udah tua. Iya. Udah sakit-sakitan, udah lama sakit-sakitan. Loh, kok ponakannya lebih tua? Nah, artinya beliau itu adalah satu komunitas dengan kita, beliau adalah satu jemaat Kristus di dalam grup kita, maka kita praktekkan. Kita doakan beliau supaya kuat, doakan keluarganya. Nah, disitulah komitmen itu. Kita seperasaan dan sepenanggungan. Amin. Kalau misalnya sampai 1 minggu nggak muncul, kita pertanyakan. Misalnya hari itu ibu siapa ya? Saya itu suka nanya. Bagus. Iya. Itu namanya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Ya. Nah, itu seperasaan dan sepenanggungan, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini 2 lagi ya, nggak panjang-panjang lagi. Mungkin yang lain udah pada bosan kali ya. Belum ya. Nah, komitmen yang keempat, Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11.
Saya baca ya. 1 Tesalonika 5:11. Iya. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Amin. Apa kata firman Tuhan? Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jika kita tahu teman kita melakukan hal yang salah, ayo kita memberikan nasihat. Ayo kita membangun kembali dia. Kasih semangat buat dia. Ya. Itulah komitmen yang harus kita praktekkan, yaitu saling membangun satu dengan yang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Ya, Sis Nike ada nggak di sini? Bisa dibaca nggak? Oh, Yakobus 5 ayat 16 ya? Iya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa Amin. orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Kita dikatakan saling mengaku dosa dan juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Maafkan saya Ibu Lesmana. Maafkan saya Pak David. Maafkan saya Pak Diman. Jika ada hal-hal yang salah, kita saling mendoakan, saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Inilah komitmen yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang sudah dipanggil keluar daripada kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita praktekkan dalam komunitas kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau ada hal-hal komitmen yang harus kita lakukan, pasti ada hal-hal juga yang harus kita hindari dalam pergaulan kita, dalam hubungan kita satu dengan yang lain, dalam praktek kita berbagi satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Itu saya akan bacakan cepat-cepat di dalam Yakobus 4 ayat 11a. Saudara-saudaraku, jangan kamu saling memfitnah. Nah, itu firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 11a. Jadi hal-hal yang harus kita hindari dari komunitas kita, dari hubungan kita sesama anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang sudah menjadi tubuh Kristus, yaitu untuk saling memfitnah satu dengan yang lain. Kubur dalam-dalam praktek-praktek hal-hal yang perkataan-perkataan yang menfitnah, yang mengata-ngatai, ya. Kalau dalam istilah saya, ibu-ibu apa itu namanya, margosip, ya. Gosip-gosip yang tidak perlu dihindari, saudaraku. Kemudian apa lagi yang harus kita hindari, ya? Di dalam Filipi 2 ayat 4 juga dikatakan supaya kita jangan mementingkan diri sendiri, ya. Itu perlu dihindari dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita terlalu mementingkan sendiri, itu akan berdampak kepada komunitas, berdampak kepada hubungan satu dan yang lain. Tetapi kepentingan orang juga. Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. 2 ayat 4. Halo Ibu Bella. Saya senang deh lihat pesan. Ibu Bella yang di Sibolga ya, Bu? Iya dong. Iya. Oh iya, iya. Ini apa namanya, sahabat Sumut ya? Saya Pak. Iya, iya. Kita udah pernah berkomunikasi. Ya, silakan dibaca, Bu. Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini yang harus kita hindari, saudara, ya.
Jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Ya, bisa mementingkan diri sendiri, tapi ditekankan hanya mementingkan diri sendiri. Kan masih ingat gara-gara nasi uduk sama nasi apa kan? Nasi kuning yang ribut ibu-ibu kan? Itu apa itu? Karena masing-masing mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, ini perlu kita hindari dalam komunitas kita, Bapak Ibu ya. Jangan mementingkan diri sendiri. Kemudian dalam Matius 7:1 dikatakan, janganlah kamu saling menghakimi. Ya. Kita semua udah ngerti, udah paham maksudnya apa. Ya. Kemudian yang terakhir, saling mempersalahkan. Ya. Loh, itu firman Tuhan loh Bu. Yakobus 5:9, coba dibaca. Saling bersungut-sungut. Ayo. Yakobus 5:9, coba satu orang membaca. Yang lain nggak Bang Lima? Yakobus 5:9. Yakobus 5:9, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, ini hal-hal yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Ya. Saudara, saya ingin memberikan sedikit kesaksian, bukan untuk membanggakan diri, ya. Kita di Kota Medan ini kita punya banyak komunitas, ya. Kita banyak komunitas, dan komunitas sama-sama satu frekuensi tidak menerima tanda itu. Tetapi sering terjadi konflik satu dengan yang lain, ya. Itu wajar-wajar saja. Tetapi sering saya ini Bapak Ibu menerima masukan dari si A, masukan dari si B, masukan dari si C. Artinya apa? Saya ini menampung gitu loh. Kalau masukan dari si A itu saya sampaikan kepada si B, masukan dari si B saya sampaikan kepada si A, itu konflik semakin berkepanjangan. Berbahaya. Nah, itu sebabnya masing-masing kita harus memiliki hikmat, Bapak Ibu, ya. Yang membuat pertengkaran itu kan di situ. Pak, ini hanya kita aja lah ini ya, yang tahu ya. Si Anu itu begini loh, Pak. Masa dibilangnya begini sama aku, Pak? Ya, hanya kita aja lah yang tahu ya. Hanya kita aja yang tahu. Datang dia. Disampaikannya lagi pada orang lain. Bu, si Anu itu ngomong loh. Katanya, ibu seperti ini. Hanya kita aja. Padahal tadi hanya kita yang tahu. Hanya kita aja. Jadi ada hal-hal yang harus kita pilah dalam hidup kita. Informasi apa yang kita terima, patutkah kita sampaikan atau kita simpan dalam hati? Ya. Iya si Maria di peop do hatai jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Artinya Maria menerima suara dari malaikat itu, tapi diapakan dalam hatinya? Direnungkan dalam hatinya. Seandainya pada saat itu Maria bilang, aku katanya hamil loh. Ada malaikat ngomong sama aku hamil. Di teleponnya, belum ada telepon waktu itu ya. Mungkin ngomong dia sama si A, si B, si C. Apa yang terjadi saat itu? Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi? Seandainya Maria tidak menyimpan dalam hati apa yang malaikat sampaikan kepada dia, gempar, iya kan? Jadi kita pun begitu. Kalau teman kita si A curhat ke kita, si Anu itu begini-begini loh sama aku, janganlah pula kita sampaikan.
berbahaya. Iya, Amin. kan? Ketawa. Tetapi ya kalau saudara cerita sama saya itu enggak bocor. Amin. Bukan membanggakan diri Bapak Ibu. Nanti besok kalian telepon pula aku. Ya. Nah. Amin. Ya, mungkin khotbah kali ini agak rileks ya Bapak Ibu ya, tapi tidak mengurangi firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita. Pokoknya intinya kita paham ya, kita mengerti sebagai jemaat Tuhan, sebagai gerejanya Tuhan, kita harus praktekkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita wujudkan kepada orang lain. Kita tidak mampu memberikan kasih itu kalau patokannya adalah diri kita. Itu adalah kasih yang dalam perjanjian lama, tetapi kasih dalam perjanjian baru yang sudah diperbarui, yaitu perintah baru yang Tuhan Yesus sampaikan. Itulah kasih yang sempurna. Itulah yang harus kita miliki dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jika itu kita miliki, saya percaya kita akan mengasihi sesama. Jadi bukan kasih yang bohongan, bukan kasih yang pura-pura. Di firman Tuhan ada juga dikatakan loh Bapak Ibu, kasih yang pura-pura. Pernah dengar nggak di mana itu dituliskan? Nah, kalau anak Tuhan nggak lagi lah, Mang. Kalau di sini nggak. Jangan kasih yang pura-pura, ya. Tapi kasih yang sungguhan, yaitu kasih Yesus yang ada dalam diri kita. Itu yang harus kita praktekkan, kita wujudkan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Diberkati Bapak Ibu lewat firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kita praktekkan di dalam komunitas kita untuk saling berbagi satu dengan yang lain, untuk saling peduli Bapak Ibu. Amin. Dari hal-hal yang kecil, apa yang kita bisa berikan. Uang kita tidak punya, tetapi perhatian bisa kita berikan. Ya, kita telepon, kita hubungi, ya, kita kuatkan. Amin. Apa yang ada dalam diri kita, itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, baik bagi saya sendiri yang menyampaikan. Oh, haleluya. Sebelum kita masuk dalam doa, kita nyanyikan haleluya, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Ada yang berisik-berisik mungkin bisa di-mute dulu Bapak Ibu ya. Maaf, ada yang berisik-berisik, udah tolong di-mute. Kasih Yesus indah dalam menghiasi kasih dan jiwa. Ku tak dapat hidup, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwa. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus,
Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, baik. Haleluya, Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu akan kami, Tuhan. Kasih-Mu kasih yang tidak terbatas, ya Bapa. Engkau rela mati di kayu salib demi untuk mengumpulkan kami, orang-orang yang hina, orang-orang yang akan binasa. Engkau angkat hidup kami, Tuhan. Dari kesia-siaan, Engkau bawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Bapa, ajar kami sebagai bukti kasih kami kepada Engkau, untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain, ya Tuhan. Dengan kasih yang berasal daripada Tuhan. Bukan dari diri kami sendiri. Karena kasih yang berasal dari kami sangat minim, Tuhan. Sangat terbatas, Tuhan. Tetapi kasih yang dari Tuhan Yesus, yang sudah kami terima di dalam hidup kami. Kasih yang tidak terbatas itu, itulah yang akan kami praktek Kristus di dalam jiwa kami. Dengan demikian Tuhan, di dalam sisa hidup kami yang tidak akan lama lagi ini, Tuhan, kami berarti dan berguna, ya Tuhan. Dikala kami menanti-nanti akan kedatangan Tuhan, hidup kami masih bermanfaat, Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan hidup kami bagi orang lain, Tuhan. Tetapi menjadi berkat. Apa yang bisa kami kerjakan Tuhan. Bukan kami jadi apatis, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, aku berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, anggota-anggota Singai Huda yang hadir pada Jum hari ini, Tuhan. Yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi mereka. Dan firman-Mu berbicara, dan kami bisa melakukan dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami bukan hanya pendengar, tetapi kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa ikut bergabung, Tuhan. Berdoa bagi mereka, rekan-rekan kami yang memiliki masalah dan pergumulan di dalam kehidupan hari-hari ini, Tuhan. Engkaulah yang menolong mereka, Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus bekerja terus dalam hati dan pikiran kami. Menguatkan kami senantiasa untuk kami boleh kuat dan teguh menjalani hari-hari yang berat ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan
kepada hambanya. Terima kasih Laya Arjon. Firman Tuhan yang baru saja diberitakan bukan hanya menghibur kita, tapi juga sangat menguatkan, dan kita sangat terhibur dengan diselingi dengan humor-humor yang sangat membuat kita terhibur. Luar biasa. Tuhan memberkati Laya lebih lagi. Sebelum saya sharing vision yang saya dapat, beberapa pengumuman dari Singgah Yehuda Pusat untuk pelayanan pemulung, ibadah pemulung nanti tanggal 7 Agustus. Kemudian pelayanan di rumah singgah di bulan Agustus tanggal 28. Jadi kami berkomitmen untuk 1 kali 1 bulan, karena kalau terlalu mepet takut nanti jadi burn out ya, karena kami juga kan setiap hari bekerja, jadi supaya kita juga bisa menjaga kondisi fisik tetap prima. Dan di tim kita iya, dan di tim pusat kebetulan baru hanya 2, dan kalau memang di Jakarta ada anggota Singgah Yehuda yang terpanggil untuk masuk di tim pusat, silakan kami undang ke markas doa. Pengumuman berikutnya adalah kita mempunyai souvenir baru, kaos Singgah Yehuda, ya. Singgah Yehuda Ministry, to shine, to bless, and to win the soul. Ya, ada 2 warna, hitam dan putih. Juga ada mugnya dengan gambar singa yang garang ya. Ada tote bag juga. Kemudian ada bendera. Jadi ini nanti kalau setiap kami ada pelayanan, ini kita kibarkan ya. Nah, buat Singgah Yehuda di berbagai daerah seperti Singgah Yehuda Medan dan lain sebagainya, kalau misalkan pesan kan pasti biaya ongkos kirim kan juga besar. Nah, itu lain misalkan ada anggotanya yang mau, saya kirimkan masternya, jadi print di sana aja. Jadi untuk master mug, tote bag, kaos, bendera sudah ada. Jadi memudahkan semua Singgah Yehuda dimanapun. Pertama hemat biaya. Kalau pesan dari saya kan nanti pasti ada ongkos kirim, kemudian harga satuan. Ya, harga satuannya pun ini karena bahannya bagus ini 75.000. Untuk mugnya juga sama 75.000. Tote bag-nya 65.000. Nah, kalau misalkan saya kirim masternya, Bapak Ibu tinggal cetak sendiri. Tinggal pilih bahan yang sesuai dengan budgetnya Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu yang mau masternya, terutama gembala-gembala, nanti hubungi saya di Telegram di grup. Oke? Nah, Berarti kok kalau misalnya, berarti kalau di Sumatera Utara sama Pak Arjon? ya, nanti kalau Sumatera Utara sama Laya Arjon, saya akan kirim masternya ke beliau. Nanti tinggal cetak sendiri. Oke, terima kasih Toh. Oke, jadi memudahkan dan juga biayanya hemat. Baik, yang kedua sebenarnya agak sensitif ya, cuma karena saya memang excited dan juga selama beberapa hari kita simpang siur dibuat dan menduga-duga tentang ya kita sudah tahu bersama beritanya ya. Waktu berikutnya. Kasih setia dari Bapa di surga dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anakmu Bapa di Singgah Yehuda. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, sampai jumpa. Shalom. Terima kasih Pak David. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak John.
Makasih, Halo, Tok. kawan. Halo. Terima kasih, Bro Shalom David. semua.